diminta pemerintah untuk penghentian sementara operasional kemitraan. MBG Yayasan Pondok Pesantren Syekh Muhammad Dahlan Aek Hayuara Sibuhuan. Kemitraan MBG dengan Yayasan Pondok Pesantren Syekh Muhammad Dahlan Aek Hayuara Sibuhuan yang mempunyai 6 dapur. Dalam pantauan media p3kinews.com, banyaknya kejanggalan dalam kegiatan MBG tersebut. Salah satu dapur MBG yang berada di Kelurahan Pasar Sibuhuan, pihak Yayasan Pondok Pesantren Syekh Muhammad Dahlan Aek Hayuara Sibuhuan tidak ada. Kejujuran dalam menyikapi pertanyaan awak media 24 Februari tahun 2026 dan penjelasannya tidak sesuai dengan juknis MBG. Saat ditanya apakah hubungan antara Yayasan Pondok Pesantren Syekh Muhammad Dahlan Aek Hayuara Sibuhuan dengan kepala dapur, seolah-olah mereka tidak ada keterlibatan atau saling berkaitan, padahal dalam juknis MBG, dalam struktur organisasi makan bergizi gratis, hubungan antara kepala satuan pelayanan dan yayasan mitra adalah hubungan fungsional dan administratif yang sangat erat. Yayasan bertindak sebagai payung hukum, sementara kepala dapur bertindak sebagai manajer operasional. Berikut adalah detail hubungan tersebut berdasarkan juknis terbaru. Pertama, hubungan hierarkis dan tanggung jawab. Yayasan sebagai pemegang kontrak. Yayasan adalah entitas yang menandatangani kerjasama dengan Badan Gizi Nasional. Yayasan bertanggung jawab secara hukum atas aset, dana, dan legalitas operasional dapur. Kepala dapur sebagai pelaksana. Teknis, kepala dapur ditunjuk oleh yayasan untuk memimpin operasional harian. Ia bertanggung jawab memastikan makanan dimasak dan didistribusikan sesuai standar gizi dan keamanan pangan. Kedua, pengelolaan keuangan. Alur dana dari pemerintah masuk ke rekening khusus atas nama SPPG yang berada di bawah pengawasan yayasan. Koordinasi, kepala dapur menyusun rencana belanja harian atau mingguan, sementara yayasan melakukan otorisasi pencairan dana dan melakukan pengawasan terhadap bukti-bukti belanja untuk dilaporkan ke BGN. Ketiga, manajemen sumber daya manusia. Rekrutmen, yayasan biasanya menetapkan kriteria rekrutmen. Namun kepala dapur memiliki wewenang untuk mengatur kinerja juru masak, tenaga kebersihan, dan pengantar makanan. Gaji, yayasan bertanggung jawab atas pembayaran honorarium seluruh staf dapur termasuk kepala dapur yang diambil dari komponen biaya operasional dalam anggaran MBG. Keempat, pelaporan dan evaluasi. Laporan internal, kepala dapur wajib memberikan laporan harian mengenai jumlah porsi yang dimasak, stok bahan baku, dan kendala lapangan kepada pengurus yayasan. Pelaporan eksternal, yayasan menggunakan data dari kepala dapur untuk mengisi laporan pertanggungjawaban digital di portal Badan Gizi Nasional. Kelima, risiko kolektif. Jika terjadi kesalahan fatal, yayasan akan menanggung sanksi hukum dan pemutusan kemitraan. Sementara kepala dapur akan dimintai pertanggungjawaban secara teknis dan profesional. Jika operasional dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG ditemukan tidak sesuai dengan standar Juknis MBG 2026, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional BGN akan menerapkan tindakan tegas secara bertahap. Berikut adalah langkah-langkah penindakan yang dilakukan. 1. Peringatan dan pembinaan teguran tertulis. Jika ketidaksesuaian bersifat administratif atau teknis ringan, misal keterlambatan laporan atau kebersihan dapur yang kurang optimal, BGN akan memberikan teguran tertulis. Mitra diberikan waktu untuk melakukan perbaikan fasilitas atau prosedur sesuai standar higienitas. 2. Penghentian sementara operasional. BGN memiliki kewenangan untuk menghentikan sementara aktivitas dapur jika ditemukan pelanggaran serius terkait kualitas makanan, seperti standar gizi tidak tercapai, menu tidak sesuai dengan komposisi kalori dan protein yang ditetapkan, risiko keamanan pangan, ditemukan indikasi kontaminasi atau penggunaan bahan baku yang tidak layak, audit teknis, seperti yang terjadi pada awal 2026. Beberapa SPPG sempat dihentikan sementara untuk dievaluasi total standar operasionalnya
JPNN. Sri. Pemutusan hubungan kemitraan daftar hitam. Untuk pelanggaran berat atau berulang, sanksi maksimalnya adalah pencabutan izin operasional. Yayasan atau mitra penyedia dapur dicabut haknya untuk mengelola SPPG. Blacklist, mitra yang terbukti menyalahgunakan anggaran atau gagal memenuhi standar keamanan pangan secara fatal akan dimasukkan ke dalam daftar hitam pusat. 4. Sanksi finansial dan hukum. Pengembalian dana jika terjadi penggelembungan data markup, porsi, atau penyalahgunaan uang muka, mitra wajib mengembalikan sisa dana ke kas negara. Jalur hukum. Pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana korupsi atau kelalaian yang menyebabkan keracunan massal akan diproses secara hukum oleh pihak berwenang. Mekanisme pengawasan. Pengawasan dilakukan melalui audit mendadak sidak oleh tim pengawas BGN dan laporan dari sekolah penerima manfaat yang melakukan uji organoleptik, cek rasa, aroma, dan tampilan setiap kali makanan tiba skrip. SK Juknis 2026. Buletin Teropong TV P3 Kainwes.com melaporkan.